Dimas, Diajeng, dan Netralis dimanapun rekan-rekan berada. Selama 30 menit ke depan kita akan berbincang terkait dengan dunia model. Sekarang baru merambah ini. Kemarin ada CFN ya, ada di mana-mana lah event-event itu model sekarang banyak. Terutama kemarin beberapa tahun yang lalu ya, setahun yang lalu. Fashion Week. Fashion Week baru. Fashion Week juga ada, Citayam juga ada. Ternyata di Tuban juga ada nih. Apa ini namanya? Tuban Fashion Week. Ya, Tuban Fashion Week juga ada. Nah, ini praktisinya ada dan selama 30 menit kita akan berbicara dengan beliaunya. Siapa beliaunya? Kita nantikan setelah adanya pantik api dan lain sebagainya. Tetap di podcast Celik Geni Open Your Mind. Nah, seperti yang saya janjikan, ini masih muda sebenarnya ya. Namanya pernah berjanji. Iya kan baru saja ini tadi selama 30 menit ya. Saya janjikan tokoh ini muda sekali ya, paling baru belasan tahun. Namun masih belajar, namun sudah getol nih untuk bisa berusaha menjadi seorang modeling, profesional untuk bisa mengangkat dunia model di Kota Tuban. Siapa dia? Dia adalah Ahmad Satria Damar. Selamat datang. Oh, nyebutnya Diajeng apa Kang Mas nih? Kang Mas. Oh, Kang Mas. Oke, Kang Mas Damar. Dimas Damar, ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Cuaca cerah ya? Cerah. Bagaimana aktivitas? Aktivitas hari ini alhamdulillah baik. Baik. Sekolah juga? Iya. Oke. Setelah sekolah pulang ke rumah lalu tidur terus ya ini kesini. Oke. Rutinitas seperti biasa. Oke. Baik, tapi sebelumnya Kang Mas Damar, sebelum kita ngobrol-ngobrol Dimas ya. Ini ada sesi pantik api. Nah, apa ini sesi pantik api itu seperti apa? Nah, sebelah saya ini yang akan membacakan pantik apinya. Ya, Diajeng. Oke, aku langsung aja ya. Jadi, bagaimana? oh iya. Aturan mainnya seperti apa? Ya, maksudnya mau tak jelasin dulu. Gitu. Jadi pantik api itu adalah aku akan nyebutin 2 pertanyaan, tapi harus dijawab salah satu dan jawabnya harus dua cepat. kata ya, dua kata. Ya, dua kata, tapi jawabnya harus cepat. Dipilih satu. Pilih salah satu. Gimana? Udah siap? Siap. Oke. Saya uas nih ini. Oke. Hitam atau gelap? Hitam. Memberi atau menerima? Memberi. Situasi atau keadaan? Situasi. Tutup atau wadah? Tutup. Sentuh atau cubit? Sentuh. Hiasan atau riasan? Riasan. Pengalaman atau pelajaran? Pengalaman. Marah atau pasrah? Pasrah. Jiwa atau raga? Jiwa. Dan yang terakhir, tekad atau nekat? Tekad. Orang nekat loh. Terakhir. Saya kira nekat. Itu, monggo. Oke. Mantik pertanyaan terlebih dahulu gimana? Jadi gini. Terus gini aja. Enggak. Ya. Dimas Damar ini kan masih pelajar ya? Masih pelajar, masih SMA. Kelas 2. Kok tertarik sama model makeup artist itu gimana ceritanya awalnya? Awal mula itu dari kecil udah punya kayak bakat. Lebih ke suka dunia seni gitu Mas. Jadi awal mula itu dari SD itu suka menggambar. Lalu setelah suka menggambar itu sering kayak lihat model-model anak-anak kecil gitu yang di YouTube. Terus terinspirasi, oh kok pengen ya ikut gitu-gituan gitu. Terus awalnya itu di SD itu ada kayak fashion show gitu pas acara wisuda di sekolahan. Nah itu saya ikut. Habis itu lanjut ke SMP itu mau mengembangin bakat itu tapi nggak bisa, kehalangan gitu. Maksudnya di sisi lain orang tua dari ayah itu belum kayak mendukung gitu. Lalu pindah ke Jenuh setelah pas saya SMA, lanjut ke SMA. Nah SMA itu udah kayak bismillah lah, semoga orang tua dari ibu itu
itu mensupport dan mendukung banget gitu. Alhamdulillah saya bicara dengan orang tua saya yang ibu itu alhamdulillah mendukung banget. Terus saya ikut sekolah model. Di mana itu? Ikut sekolah model. Iya, awal mulai itu ikut sekolah model dulu di Bojonegoro. Di Bojonegoro ya. Nah, ikut sekolah model itu baru 1 bulanan, baru 1 bulan. Tapi setelah apa ya namanya? Sebelum sekolah model itu saya udah punya kayak jiwa-jiwa model gitu loh. Maksudnya bisa. Nah, kan sering lihat di YouTube kan banyak gitu. Yeah. Saya juga suka kayak lihat Miss Grand, Miss Universe, kayak pageant lovers Indonesia maksudnya. Nah, sering kayak lihat gitu model-model gitu. Nah, dari situ sering saya praktekin di rumah gitu, sering praktek sendiri pas kalau sepi gitu, praktek sendiri jalan-jalan sendiri. Nah, terus izin ke orang tua, ikut sekolah model baru 1 bulan. Ada anak Tuban yang mau kursus di aku, maksudnya privat gitu. Wah, kok aneh? Iya, padahal saya itu baru 1 bulan. Nah, dia itu saya juga bingung dapat nomor WA aku dari mana gitu, dan tahu kalau aku model itu dari mana. Padahal baru sekolah lah. Ternyata ada salah satu MUA atau dibilang juga pengrajin karnival namanya itu Rini Genix. Lokasinya ada di dekat Pantai Bom. Nah, aku itu pernah ngebantu dia buat ngajarin murid-muridnya buat show di acara Combok Tuban kemarin. Kan ada fashion show. Nah, itu yang ngajarin tuh aku. Sampai ya. Walaupun dalam 1 bulan tapi Diajeng Damar mampu untuk Dimas, ya. Pak. Maaf. Maksudnya itu aku masih ilmu tapi belum maksimal. Ya, belum maksimal. Aku Pak Arte takon, ada jiwa model, bisa nggak diceritakan itu sebenarnya? Aku sebenarnya ada jiwa model. Iki opo maksudnya? Bisa. Apa kuwi? Kayak opo? Tertanam dari hati sih maksudnya. Sering lihat kayak itu loh. Tahu Miss Grand itu Mas. Iya. Oke. Kok bisa pinter-pinter gitu ya? Dia itu selain model juga kok bisa kayak public speaking-nya kok oke banget. Terus dia pinter juga. Nah, kok pengen ya seperti itu. Tapi itu kan sebenarnya ngelawan arus. Iya betul banget Mas. Nah, di sisi lain kan ada namanya yang laki-laki itu Mister kalau nggak salah ya Mister Bukan Mas ya. Kalau Miss kan Miss Grand. Mister Grand. Ada itu kalau di internasional itu Mister Global internasional. Mister Global. Tapi kan di basic saya, maksudnya itu saya sukanya itu yang di Miss Grand itu loh. Jadi sering lihat video-video yang ada di YouTube itu kok keseringan lihat itu, maksudnya sering banget hampir setiap hari itu kan muncul terus di Brenda FYP di YouTube mana? Ya karena sering lihat itu, jadi ya yang dilihat itu kan. Di hatiku itu pengen banget ya sebenarnya aku itu pengen bisa melampaui kan sebenarnya, pengen bisa melampaui itu. Berada di situ tapi di sisi lain ada nggak ya apa ajang atau perlombaan yang di sekitar sini atau di Indonesia ya yang seperti itu, tapi dan itu, akhirnya ada itu tuh maksudnya seperti di apa ya Mas ya, maksudnya itu seperti yang aku bisa gitu loh, maksudnya sesuai basic ya. Ada nggak ya? Terus saya tuh nyari tahu di guru saya yang aku sekolahin model itu, tanya ada nggak ya Mas ya lomba yang khusus buat model tapi modelnya itu nggak model laki-laki tapi androgyny gitu. Apa itu? Androgyny saya jelaskan. Ya. Dan itu jadi ini kan sebenarnya itu jadi istilahnya tractionnya atau kedamar kan? Iya. Androgyny kayak apa? Androgyny itu seperti ini. Saya kan laki-laki, gitu. Jadi salah satu model androgyny di Indonesia juga sangat banyak. Jadi model androgyny itu seperti dia itu berpakaian seperti penampilan dia itu laki-laki, namun kayak luarnya basicnya juga kayak rambutnya, kayak badannya juga dia laki-laki semua Mas ya. Laki-laki semua, cuma kayak berpakaian dia lebih ke feminim ke apa ya? Jadi tubuh laki-laki tapi baju perempuan. Nah, baju kan dari desainer. Jadi desainer itu
gimana ya, desainer itu nyuruh salah satu model untuk meragain bajunya, tapi itu konsepnya itu androgyny gitu. Nah sekarang itu lebih berkembangnya androgyny itu memakai heels. Jadi kalau dulu itu androgyny itu belum memakai heels, lebih ke cuma pakaian aja sih. Pakaian aja. Nah kalau ini sebenarnya loh ya, tapi jiwanya tetap laki-laki. Jiwanya tetap laki-laki. Nah kalau zaman dulu itu androgyny zaman dulu ya, dia itu lebih ke manly banget gitu loh. Tapi dia itu cuma pakaiannya aja yang ke cewek-cewekan gitu. Kalau sekarang kurus kecil itu bisa androgen. Iya. Oke. Kalau sekarang kan lebih ke berkembangnya zaman juga, terus apa ya, banyak budaya-budaya yang masuk di. Sampeyan memilih androgen itu loh. Opo sing sampeyan lihat enaknya bagusnya itu apa? Kalau bagusnya itu enggak sih Mas, tapi lebih ke emang basic saya dan gimana ya, basic dan diri saya itu lebih penjiwanya itu lebih ke situ. Saya itu sebelum itu juga pernah jadi model cowok juga pernah. Model cowok pernah. Tapi di sisi lain tak lihat-lihat kan saya video gitu kan, di videoin tak sama teman saya kalau siap jalan. Kenapa kok jalanku itu nggak bisa kayak cecek banget gitu maksudnya. Terus berarti basicku itu bukan di situ. Basicku nggak di situ. Nah, namanya juga model kan nyari job. Jadi yang rame itu mana gitu. Nah, setelah itu kok aku itu ikut di sekolah model itu. Guruku itu kan setiap sekolah model kan ada kayak namanya itu Comcard. Jadi itu kayak Comcard itu ID card. ID card koyo kayak Comcard itu. Kalau di model itu namanya, kalau di model itu namanya kan Comcard. Kalau biasanya kan ID card, bukan kayak ya maksud itu lah pokoknya terus. Ya, foto saya itu di share, ada salah satu orang salon itu ya, salon apa ya, style rambut gitu. Terus sampai jadikan model di situ. Dia itu bilang gini, saya butuh model tapi modelnya itu androgyny seperti di androgyny. Dia itu pengen kayak yang ada di foto itu gitu. Nah, itu mau dijadikan apa sama salon itu? Sama kata guru saya, kata kan dibilangin salonnya itu pengennya itu kayak gitu, soalnya trennya itu ini gitu, yang lagi viralnya di sosial media, di Jagadmaya kan lagi viralnya androgyny gitu. Terus dia itu bilang gini, saya ada kok salah satu murid saya, dia itu tapi baru gitu, baru ikut saya tapi basic dia itu di androgyny lah. Terus saya di job, habis di job itu jobnya berapa? Ya itu saya. Jobnya berapa? Kalau ngejob kayak gitu ya, berapa hari berapa malam sebenarnya? Kalau rambut itu kemarin 3 hari Mas, tapi kalau model biasa kalau runway ya cuma 1 hari lah. 1 hari, tapi kan latihannya juga berhari-hari. Tapi kalau soalnya lah tadi sempat diceritakan terkait dengan festival itu. Berarti selain MOA, selain juga sebagai konsultan lah istilahnya ya, model kayak gitu, itu bikin ini juga baju-baju karnival ya? Sering. Aku jual juga Mas, jual sama persewaan. Itu bikin produknya atau cuma gambarnya? Berarti kan bikin kayak kerajinan gitu ya? Bikin produknya. Sekali bikin produk kerajinan itu bisa berapa ini? Jualnya itu biasanya kalau headpiece saya itu mahkota gitu Mas. Ya, tak jualnya itu 800, 500 sampai 1 juta. Soalnya juga kayak barang-barangnya dan modalnya juga banyak ya. Uangnya dibuat apa biasanya? Uangnya tak buat sekolah itu. Oh, sekolah. Sampai kelas berapa? Kelas 2 SMA. Loh, ini artinya pelajar juga berprestasi loh ya. Artinya menginspirasi juga bisa mendatangkan ini pundi-pundi rupiah. Kita kemarin tuh punya juga pelajar sudah nyanyi ya. Yang ini yang baru ini. Kalau yang nyanyi biasa, kalau yang ini MOA dan masih pelajar. Ya. Gitu. Dan di Tuban jarang sekali ya pelajar. Jarang. Makanya kayak gimana ya, sebisa saya untuk menginspirasi para kayak teman-teman saya belajar gitu, biar dia itu lebih tahu setelah ini saya mau kemana ya. Kan ada anak yang kuliah sama enggak, jadi setelah itu kan dia harus bekerja ya. Bekerja itu kan lebih ke kayak cara Jawa ini, kerja itu enak kerja WEDW. Ya nggak ikut orang gitu ya. Jadi itu lebih kayak punya usaha sendiri kan lebih nyaman gitu, maksudnya
model dan maksudnya kalau jatuh atau bangunan itu dirasakan sendiri gitu. Iya, jangan sampai dirasakan orang lain. Iya. Dimas Damar, ada yang pengen saya tanya ini. Iya, apa. Pastinya kan tadi kan Dimas sudah jelasin ya kalau sering lihat-lihat video di YouTube atau TikTok. Nah, yang pengen tak tanyain itu siapa sih model yang menginspirasi Dimas Damar untuk bisa menjadi seperti saat ini? Yang terutamanya Andrew. Ya, yang Andrew tadi. tadi. Kalau Andrew Gini, Tokohnya langsung. Tokohnya. kalau tokohnya itu dia itu belum termasuk artis sih, cuma Siapa? baru Anindra. Orang Anindra, mana itu? orang Banyuwangi. Orang Banyuwangi. Sudah pernah kenalan? Udah, Jadi ngefan banget. iya. Kalau ngefan jangan kenalan, kalau kenalan malah. Sudah pernah ketemu? Udah pernah ketemu. Oh, di mana? Di Jember itu. Udah pernah bikin event bareng juga. Maksudnya dia itu kan aku ikut lomba. Oh, ikut Dia itu lombanya. dia gitu loh. Oke. Sudah pernah ikut kejuaraan di mana saja sama? Kejuaraan itu baru di Surabaya, di Gresik sama di itu Jember. Juara enggak? Juara. Juara berapa? Di Gresik itu juara 2. Terus di Gresik itu juara 2 kali, juara 2. Dua kali juara. Iya. Oke. Lah, foto-foto ada Foto-foto ada. sampean yang ya Andrew Jin itu. Ada. Nah, terus keluarga waktu itu gimana? Ngeliat kayak gitu. Kalau keluarga itu juga belum tahu sebenarnya langsung. Oh, ya. Tahu dia kan sebagai model kan. Model gitu. Iya. Berarti tahunya belakangan. Tahunya kan belakangan. Tapi kalau ibu itu udah tahu, udah pernah kayak lihat Instagramku, scroll Instagramku gitu. Kalau HP-ku juga pernah dipinjam. Terus ibuku bilangnya gimana? Cuma gini aja. Ya wis gak apa-apa ngono. Emang itu bisamu dan awakmu iso mandiri dari itu no. Nah. Tapi di sisi lain Damar kudu iling no. Soalnya laki-laki juga gitu, jadi harus kembali ke kodratnya sebagai laki-laki. Oh, kenapa harus diingatkan soal kodrat? Takutnya kan Takutnya kan itu mas, kebablasan. takutnya kan terlalu darah. Tapi kalau Damar sendiri enggak kan? Enggak sampai ke Enggak, kebablasan. Kan? maksudnya sebagai itu aja mas. Maksudnya profesiku Hobi. itu ya itu. Ya itu. Maksudnya di luar situ ya aku. Tantenya di luar itu aku aja kira itu apa ini Pak. Iya. Tapi selain dorongan dari ibu, ada yang lain nggak yang ikut mendorong? Teman-teman sih. Teman-teman circle Damar atau Yang circle terus dari sekolahan juga. sekolahan juga? Dukung semua. Sekolahan juga. Kalau dari guru BK Kalau dari guru Pernah dapat teguran nggak? mengarahkan pernah sering kalau guru-guru itu hampir siap yang ngajar aku negur aku. Negur itu gara-gara gini. Boleh Damar jadi model. Kan sering lihat storyku gitu status itu di WA. Jadi boleh jadi model Damar. Kalau di luar maksudnya jangan sampai keterlaluan, maksudnya terbelanjur terlalu, maksudnya kamu itu laki-laki jadi harus sebagai ya apa itu kamu kodratnya yang terusan. Iya bu, saya juga tahu yang jelasnya gitu. Saya juga tahu, saya juga emang itu cuma basic saya. Loh, itu kan cuma di lomba, Bu. Maksudnya di pekerjaan saya, di luar situ ya saya, maksudnya seperti Ya, biasa yang seperti biasa. ibu lihat gitu, saya gitu. Man is a man kan gitu. Terus dia juga bilang ya udah kalau gitu berarti pintar, baik, alhamdulillah gitu. Hebat. Tapi kalau di sekolah prestasi pelajaran gimana? Ada juga. juara 2 lomba baca puisi. Lo ngene lho, ning jodoh yo ning Berarti ini openingnya harus baca puisi nanti nih. Openingnya di belakang. openingnya di Dari depan. Bapak. Selain itu juga kan dari sekolah itu saya pernah kayak diundang gitu loh mas buat rapat di Pemkab sama di Dinas Pariwisata. Undangannya itu kan sebenarnya atas nama aku. Nah, kan disalurkannya itu langsung di aku, maksudnya diserahkannya undangannya itu di aku, tapi saya suruh atas sama SMA Negeri Widang gitu. Biar gimana ya? Oh alah ya, biar ya. Kecatut baik lah ya. Di situ juga orang-orang dinas, ada dinas pendidikan, dinas pariwisata, terus ada guru-guru juga. Yang murid itu cuma saya yang pakai seragam. Saya. Di keluarga sudah ada nenek sama ibu ya dukungan. Circle jelas. Kalau dari bapak ibu guru ada nggak yang dukung secara wis toh gitu tanpa ngeritik gitu ada? Nggak? Ada Siapakah? guru SPK, Apa itu? guru seni budaya maksudnya. Oh itu bapak ibu Ibu, ibu katanya gimana katanya? gini ya, dia itu cuma bilang gini.
wis tau damar gak apa-apa ngono. Semene awakmu iku seneng kan orangnya itu sama aku tuh kayak bestie banget gitu. Terus semene awakmu iku seneng dilakoni ae ngono. Umpamane urusan diomong uang piye-piye wis gak apa tapi awakmu yo kudu nunjukno Mas yo di sisimu kamu sebagai ini tuh kamu bisa sukses membanggakan orang tuamu, maksudnya nanti kamu setelah lulus ini bisa jadi orang yang sukses, bukan sukses untuk dirimu sendiri tapi juga berguna buat orang lain. Kesuksesan itu katakanlah sekarang kan sudah naik nih. Sebelumnya hambatannya apa wae? Pernah kan? Pernah, banyak banget. Apa? Kalau yang paling utama sih hambatannya dari orang tua, Orang tua. terutama orang tua. Terus kedua juga biaya juga pernah hambatannya. Oke, sing orang tua Biaya apa itu Mas? Buat Modal. modal. Kalau dari orang tua itu saya tuh pernah kayak sebenarnya namanya juga anak pelajar dimarahi bener-bener marah banget pas soalnya juga kok anakku sampai iso koyok ngene pernah kamu itu laki-laki gini kok melok ngene ki piring mau apa no. Tapi itu bukan yang androgini itu, tapi karnival itu. Padahal Karnival itu dari segi make up, namanya juga karnival juga harus make up. Iya, betul. Dari segi make up, terus ayahku itu marah banget sampai aku itu pertama kali buat kostum karnival perdana, pertama kali buat habis ikut lomba langsung dibakar sama ayahku. Waduh. Waktu itu Damar bagaimana? Nangis. Nice. Terus itu kelas berapa itu? Waktu kelas 9, maksudnya kelas 3 SMP. Oke. Itu dari orang tua. Terus kalau yang dari teman-teman ada nggak? Kalau dari temen-temen nggak ada sih mas. Bajigur. Tapi kan nggak pakai Saingan tangan toh, meskipun tadi ya dibakar itu apa itu? Karnival maksudnya karnival itu masih yang pakai Kostumnya ya. Kostumnya. Kostumnya. Itu waktu itu kostum apa itu? kostum temanya Garuda Wisnu Kencana. Wah, GWK tadi. Nah itu bikin kostumnya habis berapa? 1 jutaan. 1 juta. 1 juta dibakar. Iya. Tujuh. Dan itu uangnya itu dari kerja keras banget. Sebelumnya juga saya kan SMP pernah kerja di kafe, Kafe mana? Nen Cafe Pelumpang. Oh, Setiap itu hasilnya itu saya tabung buat kayak gitu. Oke. Tapi untuk saat ini respon dari ayah sendiri gimana? Respon dari ayah masih belum 100% ngedukung, tapi cuma kalau Iya. gimana ya kalau diri ya wes rapopo hobi maksudnya kalau dia itu yang androgini itu belum tahu sepenuhnya. Emang Damar anak keberapa? Anak pertama Oh, ada punya adik. ada punya tapi udah itu. Oh, Oke. Terus nanti ke depan pengennya seperti apa? Ke depan pengennya pertama kali itu pengenku itu buka kelas model sendiri mas, tapi Mantap. alhamdulillah udah kesampaian. Lah, Damar. Di mana di sini di Di Tuban itu baru mau opening mau opening. Kapan? Wah, kapan? pertengahan Januari. Pertengahan Januari. Pastinya tanggal 20-an ke atas gitu. Oh, 20-an kan. Itu pasti tapi ya. Iya pasti. Itu bersama dengan siapa bikinnya? Mas Farhan. Mas Farhan. Dua orang. 2 orang. Di mana tempatnya? Tempatnya itu kan kayak studio gitu mas, studio buat latihan itu di deketnya Jagung itu loh. Mana itu? Jagung. Pengennya kayak gimana sih dunia model di Tuban? Pengennya kayak opo? Sampai Hidup atau bagaimana? Lah iya, kok sampai gawe kelas Prospek enggak kira-kira model Iya. di Tuban ini? Model. Iya, dunia model di Tuban. Dunia model di Tuban itu sebenarnya masih belum terlalu apa mas namanya, belum terlalu terjunjung tinggi maksudnya, belum terlalu 100% orang Tuban itu tahu tentang dunia model dan fashion itu belum 100%. terkait dengan fashion gimana? Terkait dengan fashion, contohnya yang Fashion Week kemarin itu kan niatnya dari Fashion Week itu kemarin tentang kita itu menginspirasi OOTD buat masyarakat Tuban biar lebih apa ya zamannya saiki ini ngono loh. Kayak gitu ya. Oh, tadi itu apa? Outfit The day. Outfit of the day. Iya. Atau ngaruh. Bahasanya anak. Iya. Kenapa outfitmu? Enggak, tapi anakku apa mau? Ngaruh. Lah gimana kok bisa melihat bahwa oh, iki loh aku memperkenalkan ini emang Kan pas waktu itu aku pakai batik mas, batiknya itu dari Tuban. OOTD kolaborasi sama batik Tuban. Nah, menurut saya kan udah gimana ya, wow banget gitu loh. Soalnya ini OOTD udah dicampur sama batik Tuban kan, batik nilainya sangat tinggi di Tuban. Betul. Buat membudayakan batik juga. Tapi Iya. kok masyarakatnya kok malah
berpikirannya negatif semua gitu, dihujat habis-habisan pokoknya. Gimana? Maksudnya gimana itu? Hujannya seperti Maksudnya apa? itu tentang kok ngusoin dalan ini itu iki kutuban. Nah, yang paling apa ya? Yang paling nemen iku iki kutuban Bumi Wali kenapa kok dikei koyo ngene. Intinya tuh kayak gitu. Ini tuh tuban Bumi Wali tapi kok kenapa dikasih tontonan dan dikasih apa wadah buat kayak gini gitu loh. Oh, wadah kayak gini maksudnya? Wadah buat fashion show itu loh Mas, maksudnya tentang anak-anak seperti kita mau fashion show, maksudnya mau Padahal masih sopan kan? Tapi masih sopan. masih sopan. Itu yang ngomong siapa itu? Itu di sosial media. Oh, Netizen. tapi itu di Oh, jalan. buzzer. Dari netizen. Padahal dari orang-orang dinas, dari orang-orang saya juga Support. kan dari Mas Lindra juga kan pernah ketemu, pernah bicara-bicara juga, dia itu juga mensupport. Pernah Padahal ketemu dengan bupati juga ya? pernah mau saya salamin gitu loh Mas, nggak mau, katanya kita seumuran katanya. Oh, gitu ya. Masa seumuran? Iya kan dikiranya gitu loh Mas, kiranya buatnya seumuran. Padahal si pelajar ini. Belajar. Lah terus pengennya dunia Di Tuban itu Tuban kayak gimana? pengennya lebih orang Tuban itu menganggap model itu bukan negatif, bukan modelku seorang Modal magil. casing nakal, uraan dan lain-lain, tapi itu pengennya itu lebih ke model itu berkualitas. Terus di Tuban itu bukan hanya tentang Tuban itu bumi wali, Tuban itu bumi religius dan lain-lain. Tapi kan di sisi lain juga kita harus berkembang mengikuti Fashion. mengikuti fashion dan apa ya kabupaten-kabupaten lain, maksudnya dari dunia model gitu. Pengennya lebih ke orang Tuban itu mengerti maksud dari model itu apa, dan semoga masyarakat Tuban untuk anak-anak seperti Model. maksudnya anak-anak seusia saya lebih minat ke dunia model gitu. Lah kalau iya. Lah kira-kira apa pentingnya dunia model bagi masyarakat Tuban? Penting banget. Penting tuh ya. Kedua tuh modelnya. Kan gitu. Penting juga kan desainer umpamanya Desainer, fashion ya, ya. di Tuban mau bikin acara batik Tuban, maksudnya Ya. apa ya, show batik Tuban. Nah terus modelnya dari mana? Loh, kalau bukan dari model. Lah kalau make up. Loh, desainer tuh apanya tukang jahit ya gitu? Iya. Tukang jahit juga ya? Beda. Kalau Beda ya? desainer itu kan yang menggambar. Oke. Tapi Itu yang desainer. Tapi sama nggak bisa ini ya ke jahit nggak ada nih. Kalau jahit nggak bisa, tapi kalau desain bisa. Bisa. Desain bisa. Oke. Nah, yang satunya tadi fashion, oke ya, fashion. Make up gaya Tuban nomor. Oh, sekarang kan gayanya kan Korea semua. Korean style. Terus kalau yang dipakai damar sekarang Korea. gaya Korea juga kan? Korean style. Tapi- Korean style. Kenapa harus Korea gitu? Kenapa? Kenapa harus Korea? Kan harusnya kan bikin Tuban sendiri. Maksudnya tuh kalau celahnya itu harus begini. Berarti harus itu Mas ya. Oh, iya. Alisnya ngepang. Gitu kan ya. Kenapa? Harus Korea. Kenapa? Jadi bulatnya itu harus bulat siwalan. Nah, siwalan. Iya Mak. Apa ya, mesti trennya aja sih Mas. Trennya. Kan sekarang lagi booming-boomingnya Korea gitu. Nah, coba saya kasih masukan. Ya. Barangkali perlu dibudayakan juga dunia model, dunia fashion yang pakai ikon Tuban itu kayak misalkan yang untuk toa itu loh. Centak. Centak sama yang bambu itu loh. Gomber apa? Iya. Apa sini? Yang sini. Sing dawa kan. Panjang. Iya, kayak gitu loh. Misalkan pakai itu gitu, pakai pakaian apa ala petaninya atau pengrajin toa itu. Dan ikut tak gitu. Kalau buat kayak di Tuban Terus kayak Mas diguyu wong. Lah iya. Mosok menek kali kalau fashion pernah Mas, kayak kan pernah gini ceritanya. Saya itu ngopi gitu lah ya biasanya. Pokoknya saya itu pakai OOTD, ada batik Tuban nih, tak buat kayak sabuk gitu batik Tuban itu. Uang Tuban ini masih raka-raka, maksudnya dilihat dari Padahal kan sekarang lagi ngetren kan. Terus yang kedua kayak apa tuh? batik itu Mas, pasti batik tak Kain kan kayak batik. Kain, Oh. Ya. Terus yang kedua itu kan kemarin tuh usum-usume foto pakai jari. Nah, itu aku pakai jari dari Tuban, maksudnya batik kedok Tuban. Ngopi pakai itu.
gitu orang tuh lihat itu dilihat. Tapi kalau saya lihat ya, kalau umpamanya saya lihat pakai kayak gitu, saya apresiasi bagus itu. Sebenarnya sih pengen gitu mas, kayak aku juga punya di rumah itu banyak kayak baju hem gitu tak satukan dengan tak jahiti batik-batik tuban di lengan terus kayak kimono juga buat kimono batik tuban. Kira-kira itu kalau di jersey Manchester kelihatannya udah orang mikir ini Manchester kan gue batik gedok. Kimono kan sudah sering ini ya, sudah stereo kalau gitu. Oh lah, Kimono lagi kimono sekarang ya stereo. Iya. Nah, sekarang terkait dengan makeup artis nih, sudah berapa kan kalau make upin orang apa juga harus dikoreakan? Enggak sih mas. Damar itu loh, pakainya masih ngasihkan ke Korea atau yang lain? Karakternya apa? Tinggal orangnya tuh mas, maksudnya dia itu request kayak gimana, mesti pengen kayak gimana request gitu kan ya terserah orang yang mau nge-booking make up itu toh requestnya dia apa gitu ya. Saya sebagai MUS cuma ngejalanin gitu. Nah menurut Dimas Damar nih, make up yang paling susah itu make up yang style apa? Make up wong gendeng. Betul. Gampang itu kan gini. Kan gampang apa itu? Iso, mana make up TNI. Wah, kayak karena ngene kayak itu. Lah rasa make up. Yang paling susah apa tadi? Itu make up karakter apa ya? Karakter itu contohnya make up seperti buaya, karakter hewan kayak lebah. Kayak itu kalau di festival kan? Iya kalau di festival. Maksudnya yang biasa gitulah. Yang paling susah sih menurutku Korea itu sebenarnya susah loh mas. Padahal kan kelihatannya kayak simple, susah. Saya ini Korea. Korean. Kenapa susahnya itu? Susahnya itu lebih ke pembuatan alis juga beda. Maksudnya bedanya itu kayak kalau buat jajan alisnya kan alis kayak yang dipakai mbaknya itu. Nah, kalau di Korea itu lebih ke alisnya kecil tapi tebel. Dia itu kecil seret gitu. Kecil gitu. Gimana itu? Seperti yang tak pakai itu. Maksudnya seret gitu. Maksudnya seret gitu ya. Harus dikerek lah ini apa alisnya itu harus dikerek. Enggak tak kerek. Terus Damar nggak dikerek ya? Enggak. Terus segi dari liftingnya juga lebih ke kayak pucet tapi ada umri. Kali saya ini bagus nggak sih? Nggak ada alisnya pak. Bagus ya. Ibu betul ura alis. Nggak ada alisnya loh. Alisnya beneran sempat. Aduh. Lah ya. Ya, Damar. Sebagai closing statement untuk Dimas Diajeng untuk Damar memberikan motivasi, memberikan nasihat kepada Dimas Diajeng yang melihat podcast kita, kira-kira apa? Monggo. Buat diri saya kan masih buat pelajar masyarakat bukan hanya di Tuban tapi di seluruh Indonesia maupun dimanapun, marilah kita menggali potensi yang ada pada diri kita. Maksudnya diri kita itu memiliki potensi apa ya, marilah kita digali dan lebih keserius di hobi kita masing-masing. Jadi kita fokus untuk apa yang kita cita-citakan dari diri kita. Hobi juga bisa menjadi pekerjaan, siapa tahu bisa menjadi kesuksesan juga. Jadi buat para pelajar semangat terus, buat kalian jangan pantang menyerah. Bukan hanya tentang sukses, itu bukan tentang hanya nilai dari pelajaran mata pelajaran, tapi juga lainnya dengan seni juga bisa memperoleh kesuksesan. Jadi mantap. Buat masyarakat Tuban juga jangan memandang dunia model itu adalah orang yang sangat norak, alay dan tidak berpendidikan, namun lebih ke inilah model yang berkualitas, ingin menunjukkan bahwa kota Tuban itu memiliki model-model yang profesional, bukan hanya model-model abal-abal tapi juga semoga bisa ada salah satu model go internasional. Amin. Abad. Pelajar tapi kasih motivasinya sangat berat ya. Terutama yang kita aja nggak bisa sendiri. Iya. Mungkin keberanian kali ya. Ya tekad. Memang yang diambil tekad. Ya, baik. Dimas Diajeng, demikian perbincangan kita terkait dunia fashion, terkait dengan dunia model, terutama yang ada di Kota Tuban. Satu yang ingin saya
apa yang masih kita ini ya garis bawahi dari di Mas Damar, bahwasanya kesuksesan itu perlu fokus, dan terkait dengan model fashion yang ada di Kota Tuban, janganlah diberikan nilai yang negatif, tapi perlu kita support karena apa? Tuban milik kita bersama. Demikian, saya Denny Sumirat dan Sinta Maheswari dan Vito Suwarsono serta narasumber Satria Dewar. undur diri terlebih dahulu. Saksikan podcast Cedik Geni di lain kesempatan. Podcast Cedik Geni, Open Your Mind. Sampai jumpa.